Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, semakin nyata bagi kita. Sebab itu pagi hari ini mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan pujian yang terbaik yang lahir dari hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh ada di altar kudus-Mu memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar nama Yesus, nama yang ditinggikan, nama Yesus, nama yang dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari keajaiban Kau,
dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama kami bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bernyanyi bersorak bagimu, nyanyian bersoraklah baginya. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Kau penyelamat hidup kami. Yesus yang kami percaya, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan penebus kami. Kami bernyanyi bersorak bagimu Tuhan, sebab namamu berkuasa, sebab namamu ajaib, nama yang besar. Oh, hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan, hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan. Nama di atas segala nama, nama yang layak dipuji, nama yang layak disembah, nama yang layak disanjung, hanya nama Yesus. Oh, biar pujian, pengagungan hanya bagimu, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu Tuhan. Seluruh ciptaanmu datang sujud menyembahmu. Saat mendengar nama Yesus, gunung, laut tunduk, mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa. Setiap ciptaanmu datang sujud menyembah Kau Tuhan, memberikan penghormatan bagi Raja di atas segala raja. Penyelamat hidup kami, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sorak-sorak bagi Tuhan, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami punya Tuhan yang dahsyat. Sungguh kami punya Tuhan yang ajaib. Perbuatan tangan-Mu yang dahsyat menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
dapat percaya dengan iman bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai engkau. Jangan bimbang, jangan takut, jangan cemas. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, pegang tangannya dan percaya tahun 2024 adalah tahun kebaikan Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun kelimpahan di dalam hidupku. Yakin Allah Immanuel menyertai engkau. Berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat pasti engkau alami. Asalkan engkau percaya dan berkata, Tuhan, engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari angkat tanganmu dan dengan iman katakan, Tuhan, engkau Allah Immanuel. Sama-sama katakan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Yesus. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, hanya Tuhan sumber kekuatan-Nya. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan iman, kau kuatkan, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yang percaya Dia Allah Immanuel, berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Kiranya semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari yang kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari yang kami lalui Tuhan akan indah Tuhan jika kami menyertakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, yang sedang menjalankan ibadah puasa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bantu Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, bukan hanya karena kekuatan fisiknya Tuhan, menahan lapar dan haus Tuhan, tapi kerinduan akan Engkau Tuhan. Engkau tambahkan atas setiap kami Tuhan, untuk kami semakin dekat di hadapan Engkau Tuhan. Jadi alat-Mu yang Engkau pakai Tuhan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami Tuhan, di tengah-tengah apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, dan kami mau menikmati Tuhan segala berkat yang terindah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Setiap ibadah kami Tuhan kiranya menjadi dupa yang harum di depan Engkau Tuhan. Kami percaya melalui setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan, dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Setiap pelayanan kami juga Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan. Apapun yang bisa kami berikan Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya ini Tuhan, dan menyerahkan semua ke dalam tangan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang taburi kami Tuhan dengan
firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi kami, tuntunan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat semuanya. Sekali yang terbaik, yang terindah Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di saat pagi hari ini kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bagikan yaitu bersyukurlah. Saudara dikasihi Tuhan, bersyukur ini adalah kalimat yang sederhana, gampang diucapkan. Namun untuk melakukan dan dampaknya tidaklah sesederhana kalimat tersebut. Bersyukur di sini adalah suatu penekanan. Bersyukurlah. Penekanan kalimat dalam firman Tuhan yang mendorong untuk apa? Untuk semua umat Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Dan ini bisa dikatakan adalah suatu perintah untuk umat Tuhan mentaati dan mau melakukannya. Sebab jika tidak melakukannya, tidak mentaatinya, maka akibatnya bisa dikatakan atau akibatnya adalah dosa. Dan bisa jadi rentetan dosa-dosa yang lain akan bermunculan. Jadi sama akibatnya seperti 10 perintah Tuhan. Jangan mengingini, jangan mengambil barang milik orang lain. Dalam ke-10 firman itu, jikalau umat Tuhan melanggarnya, maka akan mengakibatkan dosa. Demikian juga jikalau kita tidak bersyukur, maka kita akan mengalami yang namanya dosa. Nah, mengapa orang mengambil milik orang lain? Mengapa ada dosa perbuatan terhadap umat Tuhan? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang ada padanya. Sehingga muncul keinginan, dan dari keinginan yang tak terkendali tersebut mengakibatkan dosa perbuatan, yaitu mengambil barang milik orang lain. Nah, kita akan melihat firman Tuhan menjadi landasan perenungan kita pada saat pagi hari ini, yang terambil dalam Mazmur 136 ayat 1. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa arti bersyukur? Di sini dituliskan, mengucap syukur adalah sebuah tindakan mengakui dan berterima kasih atas segala kebaikan dan berkat yang telah diberikan Tuhan dalam hidup. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu semua adalah berkat dan kebaikan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan apa yang kita miliki itu bukan terhadap rekan kerja kita, bukan terhadap saudara seiman atau terhadap keluarga kita, tetapi hubungan itu yakni antara kita dengan Tuhan. Karena pemberian itu semua daripada Tuhan. Dan bagaimana kita meresponinya? Nah, ini bukan hanya ungkapan terima kasih, tetapi sebuah gaya hidup yang memandang segala sesuatu sebagai anugerah dari Tuhan. Seperti saya katakan tadi,
dan meresponinya dengan sukacita dan ketaatan. Seharusnya demikian. Jadi apapun bentuknya barang yang kita miliki, apapun nilainya harta yang kita miliki, kita harus selalu bersyukur. Karena itu pemberian daripada Tuhan kita. Jikalau kita menganggap sepele dan kita menganggap rendah, memandang apa yang kita miliki itu tidak ada harganya, maka di situ kita tidak menghargai Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan. Jika demikian, maka kita berdosa kepada Tuhan. Nah, bersyukur juga berarti kita puas dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Jadi bukan hanya kita diajarkan oleh gereja Tuhan untuk selalu bersyukur, maka kita bersyukur. Tetapi ada suatu kesadaran di dalam diri kita bahwa hidup ini tidaklah lepas dari rencana dan rancangan Tuhan. Dan Tuhan yang baik tidak mungkin melakukan perbuatan jahat di dalam kehidupan umatnya. Dan Tuhan kita, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang baik. Adakah Bapak Ibu menemukan perbuatan jahat yang dilakukan Yesus sewaktu Dia hadir di dalam dunia? Atau adakah ajaran-ajaran yang salah? Atau ajaran-ajaran yang mengajak umat Tuhan pengikut Kristus untuk melakukan kejahatan? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Nah, apa alasan kita bersyukur? Yaitu yang pertama, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, bukan terbaik. Sebab apa? Karena jika ada Tuhan, dituliskan bahwa Tuhan yang terbaik, berarti ada Tuhan-Tuhan lain, walaupun belum memasuki level terbaik, tetapi bisa dikategorikan selain terbaik, pasti ada yang baik. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Alkitab dengan tegas menuliskan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bisa dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, berarti selain Tuhan kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain itu tidak ada lagi Tuhan yang baik. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan tidak ada Tuhan baik lagi selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, kalau merenungkan kebaikan Tuhan, tentunya kita tidak dapat bisa menghitung kebaikan Tuhan. Mulai dari dalam diri kita, mulai dari kehidupan kita dengan saudara-saudara kita yang lain, sampai kepada level yang lebih luas. Jika kita merenungkan dengan baik, maka kita akan bersyukur bahwa Tuhan kita itu sangat baik, dan kebaikannya itu setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita mengalaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidaklah mungkin kita sebagai umat Tuhan berkata bahwa saya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Sebab hidup saya tidaklah beda jauh dengan orang dunia atau orang yang tidak percaya kepada Kristus. Sama saja. Jika saya bekerja, maka saya mendapatkan upah. Dan orang dunia pun sama. Mereka bekerja dengan baik, dengan giat, maka mereka mendapatkan upah. Atau mungkin kita berpikir bahwa saat kita memperhatikan keluarga dengan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga kita,
maka keluarga kita itu menjadi keluarga yang baik. Dan banyak juga orang-orang yang tidak mengalami atau tidak mengenal beriman kepada Kristus juga mengalami kehidupan keluarga yang baik. Mereka juga mengalami kehidupan keluarga yang baik. Apa bedanya? Sama saja. Itu normal saja yang dialami oleh semua manusia. Namun sebagai umat Tuhan kita harus punya nilai lebih dalam menjalani kehidupan ini. Sebab apa? Tuhan kita baik bukan saja kepada umatnya, tetapi juga kepada orang-orang di luar Kristus, kepada orang jahat. Salah satu contohnya, Dia menurunkan hujan bukan saja kepada umatnya, tetapi semua orang mengalaminya. Semua orang merasakannya. Tuhan kita itu baik. Dia memberikan berkat bagi setiap orang yang mau berusaha. Sekalipun orang di luar Tuhan tidak mengenal Kristus, tetap saja semua itu terkontrol, dikendalikan oleh Tuhan. Namun sebagai umat Tuhan, kita punya nilai lebih, yaitu kita harus bersyukur. Dengan apa? Dengan berkat-berkat daripada Tuhan yang kita alami. Walaupun secara kasat mata seolah-olah semua itu adalah usaha kita. Sehingga kita bisa berkata wajar saja. Sebab siapa yang bekerja, maka dia akan mendapatkan upah. Namun satu hal, kita harus menyadari bahwa semua yang kita alami, semua yang kita dapatkan, walaupun itu secara kasat mata adalah usaha kita, tetapi di balik semua itu adalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memberikan itu, nilai lebih kita. Kita menyadari itu. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan itu. Dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya sekuat apapun kita berusaha, jika itu bukan berkat Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh berkat itu. Jika itu bukan berkat Tuhan, bisa saja kita akan mengalami kebangkrutan, tidak mendapatkan keuntungan. Jadi sebagai umat Tuhan, kita harus sadar benar, apapun kepandaian kita, apapun kekuatan kita, apapun kemampuan kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah, jangan pernah lupa bahwa semua itu adalah daripada Tuhan. Orang dunia mungkin tidak menyadari akan hal ini. Wajar saja mereka tidak beriman kepada Kristus. Tetapi kita yang sudah beriman kepada Kristus, maka kita harus menyadari semua itu adalah berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu bersyukur, bukan bersyukur hanya sekedar agamawi yang kita lakukan. Karena kita seorang Kristen, maka kita bersyukur, tetapi kita harus memiliki kesadaran yang sangat dalam
lewat kebenaran firman Tuhan, kita mengerti akan hati Tuhan tersebut. Dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berikutnya, apa alasan kita bersyukur? Yaitu sebab Allah kita adalah Allah yang kasih. Di Mazmur 136 dikatakan, 136 bagian B dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab apa? Sebab Allah kita adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah mengasihi kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena ketampanan, kekuatan, memiliki jabatan dan lain-lain. Tapi kasih Allah yang dicurahkan kepada kita itu adalah kasih dan diberikan karena berdasarkan belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak melihat kita terlebih dahulu, baru Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak melihat kita hidup seperti apa, perbuatan seperti apa, baru Dia mengasihi kita. Sebab kasih Allah itu sudah dicurahkan sebelum kita ada di dalam dunia. Nah, kiranya ini juga menjadi dasar pelayanan umat Tuhan, dasar pelayanan gereja Tuhan. Kita melayani siapa saja yang datang beribadah tanpa memandang dia kaya, dia miskin, orang terpandang, berkedudukan, memiliki jabatan tinggi. Kiranya kita mengasihi semua itu dengan kasih yang daripada Tuhan, tanpa memilah-milah. Karena kasih Tuhan yang diberikan adalah kasih yang tanpa syarat. Tidak ada syarat-syarat tentu untuk Tuhan mengasihi kita. Demikianlah gereja Tuhan juga harus mengasihi umat Tuhan yang dipercayakan beribadah di gereja-gereja Tuhan. Di situ gereja Tuhan juga harus menerapkan kasih daripada Kristus itu bagi umat Tuhan. Jikalau gereja Tuhan yang tidak menerapkan kasih ini, perlu dipertanyakan, apakah ada Kristus di gereja tersebut atau tidak. Allah kita mengasihi kita karena belas kasihannya. Dan belas kasihannya ini tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, saya memberikan contoh. Mungkin Bapak Ibu bisa atau pernah bertemu, melihat orang-orang di sekitar yang kehidupannya di dunia ini dari awal sampai pada matinya mengalami penderitaan yang tiada henti-hentinya. Dan itu bukanlah seorang pengikut Kristus. Mengalami kesengsaraan. Mungkin ada penginjil, misionaris, atau anak-anak Tuhan yang sudah datang memberitakan kabar baik kepada orang tersebut, tetapi dia tetap menolak dan tetap hidup pada penderiannya. Dan pada akhirnya
dia mati dalam kemiskinannya. Dia meninggal dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Apakah dengan kondisi itu sehingga Allah menaruh belas kasihannya dan memanggil dia menjadi pengikut Kristus? Tentu tidak. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun juga. Karena kasih Allah itu tiada terbatas. Demikian juga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan karena kekayaan, kelebihan yang ada pada kita sehingga Allah memilih kita menjadi pengikut Kristus. Itu semua adalah kasih karunia, belas kasihan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan bagi kita sehingga kita bisa beriman dan percaya kepada Kristus. Yang berikutnya, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 saya akan membacakannya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Tuhan tidak terbatas. Apapun itu tidak dapat membatasi kasih Tuhan terhadap umatnya, yaitu yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebab apa? Sebab kasih Allah melampaui segala kelemahan manusia. Dan kasih Allah yang diberikan kepada kita sekali untuk selamanya. Namun pertanyaannya, siapakah yang mengalami kasih Allah dalam kehidupan ini? Kita tidak mengerti. Belum tentu saya yang di sini. Atau belum tentu orang-orang yang saudara pandang rohaniawan. Dan belum tentu juga saudara memandang orang lain di luar Kristus adalah orang-orang yang tidak mengalami kasih Allah. Kita tidak mengerti. Tetapi saat kasih Allah itu diberikan, tidak ada suatu kuasa apapun mampu membatasi, menggagalkan kasih Allah itu. Nah, setelah kita mengalami kasih Allah itu, bukan berarti kita bebas dari persoalan hidup. Walaupun kita sudah di dalam Tuhan. Hari ini kita hidup baik, belum tentu hari esok kita mengalami kebaikan yang sama. Hari ini kita hidup benar, bisa jadi esok hari kita melakukan dosa. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Tetapi semua itu tidak bisa menggagalkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tidak bisa merontokkan kasih Allah sehingga Allah menjadi benci kepada kita. Karena apa? Kasih Allah melampaui segalanya. Kembali lagi, kasih Allah diberikan kepada kita tanpa syarat. Artinya, bukan karena kita umat Tuhan sehingga Allah mengasihi kita, tapi Kristus Yesus yang ada di dalam kita. Darah anak domba yang termeterai oleh Roh Kudus. Allah melihat itu dan Allah tetap mengasihi kita. Sehingga apapun besar dosa kita, apapun besar perbuatan jahat kita, Allah tetap mengasihi kita. Jadi saat kita hidup baik, Allah tetap mengasihi kita. Saat kita hidup dalam keadaan berdosa pun, Allah tetap mengasihi kita. Karena apa? Tuhan kita tidak dapat dipengaruhi oleh kehidupan kita. Dia mengasihi kita manusia berdosa, bukan karena manusianya kita.
tetapi Kristus Yesus ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita orang-orang yang seharusnya dibinasakan, kita patut bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Karena Engkau telah menggantikan kami, sehingga kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan memuji menyembah-Mu. Terimalah semuanya dengan indah. Semua doa-doa anak-anak-Mu Tuhan dengarkan. Kami juga bersyukur buat anak-anak sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati berlimpah-limpah, khususnya hamba-Mu Pak Kirson, Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini dalam tangan Tuhan. Kiranya ada naungan keberhasilan Tuhan, ada kasih Tuhan yang terus melimpah di hidup kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.